mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru yang hebat. Selamat. Mari kita selamat bergabung dalam sesi berbagi konsep kunci modul budaya positif, melengkapi tugas daripada calon guru penggerak angkatan 10. Bersama saya Yohanes Oskarius Baso, kita akan berbagi bersama tentang konsep kunci modul budaya positif dan sekilas tentang pengalaman dan pembelajaran saya setelah menerapkan konsep kunci modul budaya positif di kelas. Semoga sesi berbagi ini menyenangkan untuk kita semua. Dalam sesi berbagi konsep kunci budaya positif, ada 6 konsep kunci budaya positif yang akan kita pahami, pelajari bersama dalam kegiatan berbagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan menelaah keenam konsep kunci ini secara bertahap, satu demi satu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar menuntun bagaimana seorang berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu sama artinya, jika diartikulasikan ke dalam bahasa Indonesia itu sama dengan aksi reaksi. Ketika anak melakukan kesalahan, guru memberikan aksi stimulus, lalu anak menerima aksi yang namanya respon. Dalam pikiran daripada Stephen R. Prinsip Scientific Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah tentang paradigma Anda, lalu skema pemahaman dan penjelasan dari proses perubahan ini ada dalam slide berikut. Ini dua perbedaan pandangan tentang paradigma pendidikan. Yang pertama, konsep stimulus respon tentang dunia. Yang kedua, konsep teori kontrol tentang dunia. Pada konsep stimulus respon tentang dunia, itu beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi menurut stimulus respon, konsep stimulus respon, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama. Ini yang berlawanan dengan konsep teori kontrol tentang dunia, di mana realitas kebutuhan kita juga berbeda. Jika disandingkan dengan tupoksi kita sebagai guru, maka kita akan harus beranggapan bahwa semua kebutuhan dari peserta didik kita dengan kita masing-masing itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini pada konsep stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Lalu pada konsep paradigma teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Citra atau gambaran pemikiran daripada setiap orang itu berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang dicantumkan, dicetuskan pada konsep stimulus respon tentang dunia. Bertolak belakang atau berlawanan dengan teori kontrol tentang dunia, di mana kita hendaknya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi paradigma teori kontrol tentang dunia itu bahwa sama seperti kalau kita mengijawantakan dalam tupoksi kita sebagai guru, kita tidak bisa beranggapan bahwa kita mencoba mengubah anak kita
anak atau peserta didik kita untuk bisa berpandangan sama seperti kita. Karena sesuai dengan filosofi kajian Utara itu, murid itu terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dia bukan seperti kertas putih polos saja yang harus kita isi dengan coretan-coretan, tetapi dia sudah ada coretan halusnya. Tinggal bagaimana kita mempertajam, memperluas coretan-coretan halus itu lewat tuntunan penugas saya. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini konsep stimulus respon tentang dunia. Ini biasa orang bilang paradigma stimulus respon tentang dunia mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika paradigma teori kontrol tentang dunia, dalam paradigma teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku orang selalu ada tujuan, bukan suatu kesalahan. Yang berikut, orang bisa mengontrol saya, itu dalam paradigma stimulus respon. Lalu pada paradigma teori kontrol, hanya saya sendiri atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sama juga dengan pada proses penerapan dengan peserta didik kita, bahwa kita cenderung membuat supaya peserta didik itu di bawah kontrol kita. Ini suatu paradigma pembelajaran yang masih keliru, karena masih sama atau identik dengan stimulus respon ini. Yang seharusnya yang ditekankan sekarang adalah paradigma seperti yang ditampilkan di teori kontrol, bahwa Anda tidak hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Bertolak belakang dengan teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon ada anggapan atau pandangan bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita membujuk anak dan gagal, tindakan kita selanjutnya pasti itu adalah pemaksaan. Dan ini yang bertolak belakang dengan paradigma teori kontrol tentang dunia, yakni kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama lagi guru dengan siswa, konsensus buat konsep bersama untuk bisa menciptakan memberikan pilihan-pilihan baru kepada anak sehingga dia bisa tidak, yang terjadi itu bukan pemaksaan tetapi kolaborasi dan konsensus. Lalu pada paradigma stimulus respon tentang dunia, kita masih berpikir bahwa model berpikir menang kalah, guru menang siswa kalah, siswa menang guru kalah. Nah, ini bertolak belakang dengan teori kontrol tentang dunia. Paradigma teori kontrol tentang dunia mengatakan model berpikir menang-menang. Artinya siswa menang, guru menang, siswa menang. Jadi tidak ada prinsip menang kalah. Kita ke slide selanjutnya. Dua paradigma pembelajaran saling bertentangan satu dengan yang lain, seperti yang sudah dijabarkan tadi. Paradigma lama percaya bahwa faktor guru adalah yang paling menentukan. Guru dipandang sebagai sosok yang paling tahu, all round semua. Yang ibaratnya seperti ceret berisi penuh ilmu. Sementara siswa atau peserta didik diibaratkan dengan gelas kosong yang harus dituangi dari guru. Oleh karena itu, dalam paradigma ini baru menjadi lebih dominan untuk memberikan ilmu kepada siswa. Guru lebih dominan memberikan ilmu kepada siswa, dan siswa memiliki posisi untuk memperoleh dari sang guru. Paradigma ini guru menjadi lebih aktif atau teacher centered, sedangkan jiwa lebih menjadi objek, siswa menjadi objek. Guru lebih aktif dan siswa menjadi objek. Objek kalau kita identikan, kita kaji lebih jauh, dia bisa ke negatif, yaitu korban.
Paradigma ini yang dikenal dengan paradigma lama atau paradigma konvensional. Paradigma seperti yang saya paparkan tadi itu merupakan paradigma lama atau paradigma yang konvensional. Paradigma yang kedua itu paradigma yang bertolak belakang dengan paradigma pertama. Siswa yang memperoleh kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, student-centered learning, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu jika diartikan secara realnya. Dalam pembelajaran modern, peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif. Bukan hanya diberitahu oleh guru, tetapi siswa dapat diajak atau diberi kesempatan untuk belajar mencari tahu sendiri. Ini yang beberapa waktu kita kenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian turunannya adalah PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu turunannya lagi sekarang itu PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Sampai pada saat ini yang orang bilang sudah masuk kurikulum merdeka itu dengan sistem pembelajaran kurikulum merdeka itu belajar. Baik, paradigma belajar yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, paradigma belajar yang kedua ini sesuai dengan filosofis pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana belajar dilihat sebagai suatu proses dalam menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Paradigma belajar kedua ini menjadi paradigma yang harus tertanam dalam diri seorang pendidik saat ini. Pertanyaan balik, bukan balik dari saya untuk kita semua, apakah kita sudah mencermati lalu menerapkan paradigma pendidikan yang sudah dituangkan, digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing? Ini menjadi suatu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Kita ke slide selanjutnya. Kita masuk pada konsep disiplin positif. Dari 6 konsep kunci yang ada tadi, kita masuk yang berikut, konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah sikap patuh dan taat pada aturan-aturan dan nilai kebajikan. Maaf, ini kayaknya salah, keliru dalam pengertian. Kebajikan yang terdorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Artinya, disiplin positif itu lahir secara intrinsik dalam diri anak, bukan diiming-iming dengan hukuman, bukan diiming-iming dengan hadiah, lalu bukan juga karena takut akan hukuman. Jika kamu tidak melakukan ini, ibu guru suruh kamu keliling kintal sekolah sebanyak 20 kali. Itu bukan disiplin positif. Jika kamu dapat datang pagi, nanti setiap pagi ibu guru bapak guru memberikan kamu 1 biji molen. Itu bukan disiplin positif. Disiplin positif tumbuh secara intrinsik dalam diri murid yang didasari oleh rasa tanggung jawab. Bagaimana anak itu bertanggung jawab dalam menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Jadi tindakan yang disiplin yang dilakukan dalam disiplin positif itu bukan karena ingin hadiah dan bukan karena takut dihukum. Dan tetapi itu karena dia bertanggung jawab untuk menghargai dirinya sendiri juga menghargai orang lain. Kita ke slide selanjutnya. Sampai kita pada kesimpulan tentang disiplin positif ini, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada 9 komponen, 6 komponen nilai kebajikan universal yang kita lihat di sini. Salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi contoh untuk
kita bisa terapkan itu adalah nilai kebajikan universal yang berada pada profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Apalagi teman-teman? Itu 6 profil pelajar Pancasila yang memuat nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu maksudnya kebajikan ini berlaku di mana-mana, berlaku secara umum, tidak hanya untuk kalangan sendiri. Itu yang namanya kebajikan universal. Yang berikut, teori motivasi. Teori motivasi mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia didasari pada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi perilaku yang dibuat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita melakukan sesuatu karena kita diiming-imingi oleh sebuah penghargaan atau hadiah. Lalu sifatnya itu adalah tidak permanen. Artinya, ketika kita sudah tidak diberi hadiah, berarti kita sudah tidak bisa berdisiplin, sudah tidak menampilkan disiplin yang positif lagi. Kita sudah tidak bisa disiplin lagi. Yang berikut, motivasi yang kedua adalah motivasi dari perilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, kita berperilaku baik atau berdisiplin baik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini yang kita iming-imingkan itu adalah hadiah. Yang berikut lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Dalam hal ini, seseorang berperilaku atas kesadaran dirinya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai ketiga ini yang sangat ditekankan bagi kita, lalu sangat tepat dan pas jika kita tularkan dan terapkan kepada anak didik kita, murid kita. Benar tidak Bapak Ibu sekalian? Benar. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita ke slide berikutnya. Ini berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling pertama, yang orang bilang kebutuhan primer, yang jika disandingkan dengan istilah ilmu ekonomi itu kebutuhan primer yang utama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup menyangkut kebutuhan tentang yang paling mendasar, itu adalah makanan, minuman, pakaian, rumah. Itu yang memberikan dia hidup dan rasa nyaman. Itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak ada makanan dan minuman, maka kita akan mati. Hilang dan lenyaplah salah satu jenis kebutuhan, yakni kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan diterima. Kita berada dalam suatu tempat, lokasi, kita akan merasa nyaman dan bahagia jika kita merasa bahwa diri kita diterima. Maka dalam status TikTok biasanya orang beradalah pada tempat di mana Anda dihargai. Excited dari tempat di mana Anda tidak dihargai. Itu kebutuhan ini. 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disenangi, diterima. Itu menyangkut kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial atau relasi sosial kita dengan orang lain. Yang berikut, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seseorang menampilkan skillnya, keahliannya. Di situ dia diakui. Itu maka saat itulah kebutuhan tentang penguasaannya terpenuhi. Jadi masing-masing manusia
memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas memilih apa yang menjadi pilihannya tanpa kontroversi, tanpa dorongan dari orang lain, tetapi yang bersangkutan memiliki kebebasan yang dalam bahasa Inggrisnya orang bilang apa tadi? Liber. Itu memiliki kebebasan untuk bisa menentukan dia punya pilihan. Yang berikut, kebutuhan akan kesenangan, lalu kebutuhan untuk merasa senang. Tentu setiap orang yang sudah hidup ini mendapatkan hidup bahagia. Hidup yang bahagia ini bisa terpenuhi paling pertama adalah ketika dia merasa senang, terlihat senang. Orang terlihat senang, makanya orang katakan, oh ya dia itu happy, dia itu bahagia. Tetapi kebahagiaan yang tersembunyi ada terjadi ketika orang sedang menangis. Orang bilang air mata bahagia. Itu hanya senang. Yang terpentingnya adalah bahwa kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang ditampilkan dengan rasa bahagia yang ditampilkan. Sama juga dengan peserta didik kita, ketika kita melihat mereka senang, guru juga pasti akan senang. Ketika kita melihat peserta didik kita bahagia, guru juga akan ikut bahagia. Karena ini masuk dalam 5 deretan kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Dalam 5 posisi kontrol restitusi, peran guru itu bisa tampil sebagai yang pertama, penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik itu melalui tindakan fisik, mencubit, memukul. Lalu hukuman verbal dilakukan melalui kata-kata yang mempengaruhi psikis orang yang dihukumnya. Yang berikut, membuat merasa bersalah. Itu 5 posisi kontrol restitusi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat siswa merasa semakin lebih bersalah. Ini jika bapak ibu di rumah, selain sebagai guru juga sebagai ibu rumah tangga tuh, ketika marah kepada suami, mungkin sering juga ibu-ibu memelas, merenungi diri, itu yang membuat suami merasa bersalah, lalu takut. Yang berikut, guru bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru pada posisi teman tidak menyakiti murid. Kata teman berarti tidak menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, teladan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Teman dilakukan dengan memberikan teladan. Jika guru memberikan teladan yang positif, maka hasil akhirnya tindakan siswa itu positif. Disiplinnya disiplin positif. Tetapi ada juga perilaku dari guru yang bersifat negatif, maka siswa sebagai teman akan meneladani yang negatif itu, maka lahirlah disiplin yang negatif. Yang berikut lagi, pemantau. Guru berperan sebagai pemantau. Berarti guru mengawasi. Pada saat mengawasi kita, guru berperan untuk mengawasi peserta didik. Hanya mengawasi, melihat dan mengawasi. Bapak Ibu dalam keseharian sebagai guru pada saat asesmen biasanya berperan sebagai pengawas. Asesmen sumatif atau asesmen lainnya itu biasanya kita berperan sebagai pengawas. Bagaimana pengawas itu? Pengawas itu hanya memonitor atau melihat orang yang diawasinya. Lalu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau lebih berupa hubungan baik yang terjalin. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sambil mengawasi, dia mendasari observasinya daripada
aturan-aturan untuk supaya apa? Bisa memberikan konsekuensi atau timbal baliknya. Posisi yang berikut, posisi yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Manajer di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kedua posisi ini sebagai pemantau dan manajer itu yang disarankan kita dapat terapkan dalam proses kita sebagai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, yakni sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini yang sudah dengan paradigma pendidikan yang sekarang sedang dibumingkan. Pemantau dan manajer. Tingkatan paling akhir adalah manajer. Ketika kita berperan sebagai manajer, kita tidak lagi memarahi murid, tetapi kita memberikan arahan kepada murid yang melakukan tindakan yang keliru untuk bisa menemukan sendiri kesalahannya, lalu memecahkan kesalahannya dengan membandingkan dengan keyakinan kelas atau sekolah, lalu berusaha untuk bisa menyadari dan memperbaiki tindakannya yang keliru. Yang berikut, kita masuk pada pembahasan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang ada di kelas yang didasari oleh motivasi dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan atau melawan tindakan kebaikan dan kedisiplinan. Dia sudah melakukan tindakan yang negatif, lalu guru mengingatkan siswa untuk melihat kembali keyakinan kelas untuk memperbaiki tindakan atau mengembalikan disiplinannya. Kita ke slide berikutnya. Proses pembentukan keyakinan kelas. Pada proses pembentukan keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif, keyakinan kelas dibuat tidak serta-merta dengan sengaja lalu datang. Oh, anak-anak kita punya keyakinan kelas seperti ini. Tapi dalam merumuskan keyakinan kelas, kita harus melewati beberapa proses seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapannya untuk kelasnya. Apa masalah yang sering kita alami selama ini? Lalu bagaimana harapan Anda? Ketika sudah ada masalah dan harapan, maka kita mencoba untuk mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Bagaimana kelas yang Anda impikan? Begini Bu, kelas yang saya impikan. Begini Pak, kelas yang saya impikan. Lalu dari situ kita ke langkah ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Apa kesimpulan dari ide murid? Kita ambil. Lalu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Setelah ubah ide keyakinan kelas, yang spesifik daripada keyakinan kelas adalah sama-sama akan menandatangani kontrak keyakinan kelas. Dalam hal ini, tanggung jawab daripada murid dituntut. Kenapa? Ini kita semua rumuskan, ini kita semua ubah. Lalu kamu juga turun tangan. Berarti siapa yang buat aturan ini? Kita. Siapa yang harus menaati kita? Kok masa kita yang buat aturan, kita yang melanggar? Ini suatu pertanyaan feedback untuk murid ketika terjadi ketimpangan dengan melanggar peraturan kelas. Kita ke slide yang berikut. Contoh keyakinan kelas. Beberapa contoh keyakinan kelas ini dari hasil perumusan bersama mungkin muncul. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Lalu, selalu datang tepat waktu. Ini ada rumusan kecilnya. Misalnya, selalu datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bekerja. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Itu masuk dalam ranah program Lisa dan Libra. Lihat sampah, angkat. Lihat berantakan, lihat barang, rapikan.
dia cara angka, dia bakat itu program Lisa dan Dika. Yang berikut, saling peduli, menghargai dan membantu. Itu menjadi contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab terhadap tugas juga merupakan bagian dari contoh. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bersama siswa di kelas masing-masing meramu keyakinan kelasnya dengan langkah-langkah yang seperti sudah kita lihat tadi. Yang pertama, ajak mereka lihat keyakinan kelas, tampilkan orang punya mimpi apa, lalu buat konsep gagasan, lalu lahirkan sebagai sebuah keyakinan kelas, lalu tanda tangan, simpulkan dan tanda tangan. Ini mungkin. Lalu kita ke slide berikutnya, penerapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena memang dia harus ada hubungannya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam sini, segitiga restitusi, tindakan yang pertama yang biasa harus dilakukan untuk menjadi dasar itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan supaya anak jangan terpojok sekali dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya ketika datang terlambat, anak pasti merasa gugup dan takut. Tetapi dengan sentuhan, tidak apa-apa nak, ibu juga kadang terlambat. Di situ dia termotivasi untuk bangun dan hidup kembali dengan perasaannya. Tetapi jika paradigma lama yang mengontrol itu, dia langsung menuding, kamu kenapa terlambat? Setiap hari kamu terlambat. Ini lebih merusak pada hukuman verbal yang menimpa pada anak. Yang berikut, setelah menstabilkan identitas, yang harus dilakukan yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Menanyakan kira-kira apa yang mendasari kamu sampai dengan melakukan tindakan yang keliru ini. Ini yang namanya validasi. Validasi itu namanya pembenaran. Validasi kebutuhan. Berarti kita melihat suatu kebutuhan anak yang dapat membuat dia lalai dalam bertindak. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Dalam sesi menayangkan keyakinan, bagaimana guru bisa kembali menampilkan dalam diri siswa keyakinan kelas yang sudah dia ketahui, yang sudah dirumuskan bersama, yang sudah digagaskan bersama, yang sudah ditandatangani bersama untuk dijadikan feedback bagi dirinya untuk kembali memperbaiki tindakannya yang keliru itu. Dengan tuntunan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa. Ini pada validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu pada menayangkan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan pada saat menayangkan keyakinan kelas. Lalu, pada saat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kita memberikan penguatan pada diri murid bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang menimbulkan perasaan bahagia atau dia bisa penguatan kepada murid sehingga tidak down sekali, tidak drop sekali. Lalu yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Karena orang lain juga mungkin pernah melakukan hal ini, termasuk juga saya. Sebagai guru, mungkin juga pernah melakukan ini. Ini salah satu komponen dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang berikut, tahapan penerapan segitiga restitusi. Ini sudah dijelaskan tadi, bagaimana menstabilkan identitas atau stabilis the identity, lalu validasi tindakan yang salah, validate the mistake, menanyakan keyakinan kelas, seek the belief. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya pada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka, langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses, mengembalikan identitasnya. Yang berikut, validasi tindakan yang salah dilakukan yakni dengan memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai tujuan dan maksud. Ini juga terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut,
menanyakan keyakinan berarti menjadi pokok. Tindakan asa ini dilihat oleh semuanya kita. Akhirnya kita melakukan cara kami sekali. kami akhirnya memanggil asa untuk memastikan laporan kita dan memperbaiki tindakan tentu yang telah dilakukan oleh Tasya. Bapak, Ini dulu. Tasya, Bapak mendengar laporan dari kita bahwa Tasya mencoret-coret dinding ruangan kelas dengan menuliskan nama Tasya yang mengakibatkan dinding dan ruang kelas kita ini kotor seperti yang kita saksikan sekarang ini. Benar begitu Tasya? benar Pak, tapi saya tidak sengaja. Oh iya Tasya, baiklah. Bapak yakin pasti Tasya tidak sengaja karena Tasya adalah anak baik. Ya benar Pak, saya tidak sadar ketika melakukannya. Oh iya Tasya, aku paham. Bapak juga tidak akan menguasai dan mengikuti Tasya. Bapak hanya berkata bahwa Tasya bisa menyadari segala kehidupan dan tindakan daripada Tasya yang telah membantu tadi. Lalu bagaimana Tasya bisa memperbaiki? Ya Pak, saya salah karena telah melanggar keyakinan kelas. Dengan tidak menjaga kebersihan, saya akan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kepada Bapak dan teman-teman dengan menyampaikan di depan kelas serta akan melatih jabatan saya. Oh iya Pak, ya Tasya. Terima kasih Tasya. Bapak senang sekali dengan tindakan yang Tasya lakukan. Baik, setelah kita menyimak menonton video yang berkaitan dengan pengalaman penerapan segitiga yang sudah kami lakukan, video itu ada di link YouTube seperti yang tertera di depan slide ini. Nah, sekarang kita akan menyimak bersama pembelajaran dan pengalaman yang telah kami terima setelah kami menerapkan konsep kunci modul budaya positif di kelas kami. Pada dalam hal ini saya mungkin mohon izin untuk bisa berbagi dengan kita semua bahwa pembelajaran setelah penerapan konsep modul budaya positif di kelas yang kami dapatkan adalah yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang berikut, tingkat kedisiplinan murid mengalami peningkatan. Yang berikut lagi, dapat lebih memahami murid dengan berbagai tampilan perilaku dan menemukan solusi dalam memperbaikinya. Yang berikut, menempatkan diri dengan baik sebagai pemantau dan manajer dalam posisi kontrol. Ini pembelajaran yang kami dapatkan. Lalu guru juga dapat menerapkan keyakinan kelas. Yang berikut lagi, dengan efektif dapat menerapkan segitiga restitusi dalam memperbaiki tindakan murid. Dari 5 posisi kontrol yang kami terapkan, pembelajaran yang kami dapatkan sementara seperti ini. Lalu yang berikut, pengalaman setelah kami menerapkan konsep kunci budaya positif. Kami ini merasa bahagia dan bangga dapat menjadi sosok pendidik yang telah dapat mengejawantakan sebagian tugas pokok dan fungsi sesuai paradigma pendidikan sesuai kodrat zaman. Kodrat zaman maksudnya tuntutan zaman di saat ini, era saat ini. Nah, sampai di sini saya mohon maaf jika mungkin paparan materi ini bertele-tele, tetapi semuanya ada maksudnya baik untuk supaya kita bisa berbagi bersama tentang bagaimana konsep kunci daripada modul pembelajaran yang telah kami dapatkan pada kegiatan pembelajaran 1.4 di sesi program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kami tampilkan, saya persilakan.
Terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak yang telah memaparkan materi tentang sesi berbagi konsep kunci budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, tolong Bapak menjelaskan kembali posisi kontrol manajer dalam 5 posisi kontrol restitusi yang harus dijalankan guru dalam memperbaiki tindakan yang keliru. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang luar biasa. Kita semua, saya mohon kesediaan dan berikan apresiasi untuk Ibu. Begini Bu, posisi kontrol manajer itu posisi yang sudah sesuai dengan paradigma pendidikan yang seperti yang telah disampaikan, digagaskan oleh Bapak Kiai Jatiwantara, di mana guru hanya bertugas untuk menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, bukan menciptakan atau membentuk karakter dari peserta didik. Itu posisi manajer diperankan dengan bagaimana guru bisa menemukan atau melihat tindakan dari muridnya yang keliru, lalu memanggilnya, tetapi tidak memarahinya. Dalam hal ini, guru menerapkan segitiga restitusi dengan yang pertama, menstabilkan identitas siswa, memberikan penguatan bahwa tindakan yang dilakukan itu bukan salah sekali, tetapi lazim dilakukan karena mungkin orang lain juga melakukannya. Yang berikut, guru memvalidasi kebutuhan. Dalam hal ini, kenapa sampai dengan Anda melakukan itu? Tentu ada alasan. Karena dari pandangan teori kontrol bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu. Lalu yang berikut, setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan, kembali guru menanyakan keyakinan kelas. Untuk apa nanya keyakinan kelas ini? Untuk menjadi kontrol, menerapkan kontrol bagi peserta didiknya yang sudah melakukan kelalaian, kesalahan dalam tindakannya. Dengan tidak memberikan solusi, dengan tidak memberikan masukan versi guru, tetapi siswa dituntut untuk bisa menemukan kesalahan dengan berspion, melihat kembali keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah mereka sepakati. Lalu berusaha untuk bangkit memperbaiki diri dengan berlandaskan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi bukan guru yang menunjukkan, memberikan solusi, tapi siswa sendiri menemukan solusi untuk perbaikan daripada tindakannya yang keliru. Itu mungkin Ibu penjelasan tentang bagaimana guru memerankan posisi manajer dalam segitiga restitusi dan dalam kelima posisi kontrol yang harus ditampilkan oleh guru untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih Ibu di atas pertanyaannya. Dan saya mohon kita berikan aplaus untuk Ibu Mar. Lalu mungkin ada yang lain? Saya. Oke Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit ego. Saya mau berbicara dan menanyakan tentang bagaimana keadaan kelas saya. Ya, saya berawal dari kelas saya. Di kelas saya itu pembelajaran yang saya buat, kalau untuk restitusi yang saya dengar tadi, mungkin itu sudah pernah saya buat. Yang paling pertama itu seperti keyakinan kelas. Itu setelah saya sepakati, saya sudah pajangkan, saya sudah buat. Tapi masih juga ada anak-anak yang melanggar keyakinan itu. Kira-kira solusinya seperti apa? Tolong Bapak jelaskan kembali kepada saya. Mungkin saya belum terlalu paham tadi. Bagaimana supaya kami bisa dapat menerapkan, maksudnya saya bisa menerapkan di kelas 3 saya itu konsep segitiga restitusi itu, supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maksimal lagi. Sebelumnya mungkin saya sudah terapkan, tapi mungkin belum maksimal karena mungkin dalam pikiran saya anak masih juga melanggar. Bagaimana solusi selanjutnya? Saya bisa berkesimpulan begini.
bahwa dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa restitusi sudah Ibu terapkan, lalu segitiga restitusi sudah Ibu terapkan, lalu anak tetap melanggar. Nah, saya minta izin kepada Ibu untuk kembali merefleksi restitusi yang sudah Ibu terapkan. Ya, dalam hal ini, pada tahap menstabilkan identitas, apakah Ibu sudah melakukannya dengan sempurna? Jika belum, kaji kembali. Lalu kaji juga dengan bagaimana kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, anak ini punya kebutuhan begini. Lalu yang berikut lagi, latar belakang. Daripada keluarga, pribadinya, kita mesti melihat dari beberapa sisi dalam menerapkan segitiga restitusi Ibu. Jadi saran saya yang pertama, bahwa Ibu merefleksi kembali bagaimana penerapan restitusi yang sudah Ibu lakukan. Mulai daripada saat menstabilkan identitas, Ibu lihat lagi, kaji. Apakah sudah sempurna? Jika belum, atau walaupun sudah sempurna menurut Ibu, tapi mungkin namanya guru harus menggunakan berikut cara untuk bisa bagaimana menaklukkan siswanya. Bagaimana dia bisa membuat siswanya berhasil. Bagaimana dia bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada siswanya. Yang pertama tadi, merefleksikan kembali tindakan restitusi yang sudah Ibu berikan. Mulai dari merefleksi tindakan menstabilkan identitas. Lalu pada tahap memvalidasi tindakan kebutuhan, Ibu lihat kembali. Anak ini tipenya seperti apa, keluarganya seperti apa, orangnya seperti apa. Lalu apa kira-kira kebutuhan? Ini menjadi kata kunci juga. Yang dia sampai dan dia melakukan kesalahan dalam tindakan. Setelah itu baru mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Kita harus lihat kembali dalam penentuan keyakinan kelas kemarin yang bersangkutan hadir tidak. Ini menjadi yang bersangkutan tanda tangan tidak. Karena jika kita berangkat ke level yang lebih tinggi, siswa yang lebih tinggi, dia akan menyatakan, Pak, saya tidak pernah tanda tangan keyakinan kelas ini. Makanya saya tidak akan nurut dengan keyakinan kelas ini. Yang berikut, anak ini dengar tidak, mengiyakan tidak ketika keyakinan kelas yang sudah dirumuskan secara bersama ini, dia setuju atau sepakat tidak dengan keyakinan kelas. Ini butuh juga kajian dari kita. Ketika anak juga itu sudah ternyata dia hadir, lalu dia menyetujui dan menandatangani, ini menjadi salah satu kunci untuk menyentuh dia. Langkah yang berikutnya adalah ini karena dibahas dalam proses Zoom dengan instruktur, lalu instruktur menyatakan bahwa beliau mengambil satu pelajaran penting waktu itu, menciptakan relasi tanpa sekat, jarak antara kita dengan siswa. Di situ kita bisa memahami siswa dengan berbagai kebutuhan dan bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan sempurna. Kedua, setelah kita sudah membuka ruang untuk relasi tanpa sekat, tentu kita sudah menjadi tampil sebagai guru yang dirindukan. Anak akan merindukan kita. Ini mungkin salah satu solusi. Anak sudah merindukan kita. Ketika anak sudah merindukan kita, orang yang dirindukan berarti orang yang mau dekat. Ketika dia sudah dekat tanpa sekat tadi, kita bisa memberikan dia stimulus berupa rangsangan-rangsangan yang menuntun motivasi untuk dia, memberikan motivasi dia untuk bisa memperbaiki atau mengubah perilaku. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya kembalikan dulu kepada Ibu. Saya silakan Ibu. Baik, dari pertanyaan saya setelah dijawab oleh Bapak, saya sangat berterima kasih banyak karena selama ini sudah saya terapkan metode itu atau teori itu segitiga restitusi. Ternyata setelah Pak jawab, saya merefleksi bahwa ada satu yang saya tidak buat, yaitu tanda tangan. Mungkin karena tidak ada tanda tangan bahwa saya buat lagi dulu, ya toh? Saya buat lagi dulu karena tidak ada bukti di situ. Oleh karena itu dari penjelasan Bapak ke depannya saya bisa merevisi ini kesepakatan kelas saya dengan tanda tangan siswa. Terima kasih. Baik. Saya kembali. Terima kasih Ibu. Dan setelah Ibu mungkin ada yang lain, saya persilakan. Baik, dari saya Eka dimasukkan sebagai teman.
menyangkut dengan yang disampaikan oleh pertanyaan Ibu ini yang sudah dijelaskan oleh Pak John, itu sudah bagus. Artinya kita guru jangan hanya kena sampai tertanam, bahwa meskipun sudah tertanam tapi anak tetap melakukan kesalahan, kita mengambil tindakan hukuman, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi perlu evaluasi, evaluasi. Kalau memang itu tidak perlu, ya tidak perlu dalam kesepakatan kelas. Nah, tidak perlu dalam kesepakatan. Dan yang kedua tuh evaluasi dengan guru itu penting. Terus bangun komunikasi dengan orang tua. Kalau kita sudah berupaya begitu Bapak Ibu, dan sabar yang kita doa lagi, tidak mungkin satu tangan Tuhan yang terakhir. Pasti perilaku seperti itu akan berubah sendiri. Saya kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan berakhirnya masukan feedback yang luar biasa daripada Ibu, saya mohon kita semua untuk berikan aplaus yang meriah untuk kita semua yang hadir di sini. Bahwa semua kegiatan kita hari ini sedang berlangsung, tinggal bagaimana kita sebagai pribadi dalam tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, pada aksen kita di kelas dan di sekolah, kita bisa menerapkan semua proses yang tertuang dari modul tentang konsep kunci dari penerapan modul ini untuk kita bisa terapkan di dalam hidup dan kerja kita sehari-hari. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Dalam video kali ini kami akan menampilkan bagaimana guru, dalam hal ini kami, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani tindakan yang keliru dari murid kami dengan dua kasus yang berbeda. Dalam kasus pertama, Tasya menulis namanya di dinding ruang kelas sehingga menimbulkan coretan-coretan yang membuat dinding ruangan kelas itu menjadi kotor. Tindakan Tasya ini dilihat oleh temannya Vika. Akhirnya Vika melaporkan kepada kami selaku guru kelasnya. Kami akhirnya memanggil Tasya untuk memastikan laporan Vika dan memperbaiki tindakan keliru yang telah dilakukan oleh Tasya. Tasya, Ya Pak. sini dulu nak. Ya. Tasya, Bapak mendengar laporan dari kita bahwa Tasya mencoret-coret dinding ruangan kelas dengan menuliskan nama Tasya yang mengakibatkan dinding dan ruang kelas kita ini kotor seperti yang kita saksikan sekarang ini. Benar begitu Tasya? Benar Pak, tapi saya tidak sengaja. Oh iya Tasya, baiklah. Bapak yakin pasti Tasya tidak sengaja karena Tasya adalah anak baik. Ya benar Pak, saya tidak sadar ketika melakukannya. Oh iya Tasya, Bapak paham. Bapak juga tidak akan memarahi dan menghukum Tasya. Bapak hanya berharap bahwa Tasya bisa menyadari segala kekeliruan dan tindakan daripada Tasya yang sudah Tasya akan lakukan tadi. Lalu bagaimana Tasya bisa memperbaiki? Ya Pak, saya salah karena telah melanggar keyakinan kelas. Dengan tidak menjaga kebersihan, saya akan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kepada Bapak dan teman-teman dengan menyampaikannya di depan kelas serta akan mengelapi coretan saya. Oh iya Bapak, iya Tasya. Terima kasih Tasya. Bapak senang sekali dengan tindakan yang Tasya lakukan. Dalam kasus kedua, ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung di kelas 5 dan murid-murid asik menyelesaikan soal matematika, kelas dikagetkan dengan teriakan liar yang ketika kami tanya
Lian menyampaikan bahwa Lian berteriak karena Raffi, salah satu temannya, melempar cicak mainan ke kolong mejanya dan tepat mengenai kaki Lian, yang membuat Lian kaget dan berteriak. Kami akhirnya memanggil Raffi untuk memastikan tindakan yang telah dilakukannya, serta bagaimana memperbaiki tindakan keliru yang sudah dilakukan oleh Raffi. Raffi, Ya Pak. sini dulu nak. Raffi, kamu yang melemparkan cicak mainan ke kakinya Lian. Ya Pak, saya cuma iseng. Oh iya, ternyata kamu cuma iseng-iseng saja kah? Benar Pak, soalnya saya jenuh dan belajar matematika Pak. Oh iya, bagus Raffi. Ketika kita telah jenuh dalam suatu kegiatan, kita bisa mengalihkan ke kegiatan yang lain untuk menghilangkan kejenuhan kita tersebut. Ya Pak, soal matematikanya sangat sulit Pak. Oh ya, begitu ke Raffi. Raffi, sekarang Raffi dengar pertanyaan dari Bapak. Masih ingat ke Raffi dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, aduh Pak, saya minta maaf telah melanggarnya. Oh ya, Raffi sudah sadar bahwa Raffi telah melanggar keyakinan kelas kita ya? Saya akan meminta maaf kepada Lian dan teman-teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oh ya, bagus sekali Raffi. Bapak setuju dengan tindakan yang akan Raffi lakukan ini.